warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kita berjumpa kembali pada mata pelajaran pemrograman dasar. Sebelumnya saya ingatkan anak-anak semuanya untuk mematuhi himbauan pemerintah, yaitu selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga jarak, hindari kerumunan massa dan belajar di rumah saja. Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan ini kita akan mempelajari materi tentang array atau baris pada mata pelajaran pemrograman dasar. Untuk lebih lengkapnya kita simak paparan berikut ini. Baiklah anak-anak semuanya, kita awali pembahasan materi tentang array, di mana materi array itu merupakan materi dari kompetensi dasar yang ke-8, tepatnya yaitu 3.8, menganalisis penggunaan array untuk penyimpanan data di memori, dan 4.8, membuat kode program untuk menampilkan kumpulan data array. Sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu saya sampaikan tujuan pembelajaran pada materi ini. Di akhir pembelajaran diharapkan siswa dapat yang pertama menjelaskan array satu dimensi, yang kedua menjelaskan array multidimensi, yang ketiga mengidentifikasi penerapan array satu dimensi, yang keempat mengidentifikasi penerapan array multidimensi, yang kelima membuat aplikasi array satu dimensi, dan yang keenam membuat aplikasi array multidimensi. Kita awali pembahasan array dari definisinya. Array dapat diartikan lare atau baris. Secara lengkap, array adalah kumpulan dari nilai-nilai data bertipe sama dalam urutan tertentu menggunakan suatu nama yang sama. Nilai-nilai data di suatu array disebut juga dengan elemen-elemen lare. Sebagai contoh, misalkan daftar nama anggota suatu kelompok belajar. Jika anggota kelompok belajar terdiri atas 5 siswa, maka akan ada 5 nama anggota, yaitu nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, dan nama 5. Misal kita tulis nama 1 adalah Ana, nama 2 adalah Ani, nama 3 Anton, nama 4 Tony, dan nama 5 Tina. Data di atas jika ditulis dengan atau dalam bentuk array, penulisannya adalah sebagai berikut. String nama 5, Ana, Ani, Anton, Tony, Tina. Dari tulisan string nama 5 didefinisikan bahwa nama tersebut bertipe string dan berjumlah 5 lare. Sehingga anggota dari nama tersebut adalah nama 0, nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, di mana 0, 1, 2, 3, 4 merupakan indeks array. Sehingga nilai dari nama 0 adalah Ani. Nilai dari nama 1 adalah Ani, dan seterusnya. Kembali lagi kami tegaskan dari tulisan string nama 5 didefinisikan bahwa nama itu bertipe string dan berjumlah 5 lare, yaitu nama 0, nama 1, nama 2, nama 3, dan nama 4. Kemudian yang berikutnya indeks array. Indeks array itu dimulai dari 0. Contoh lain misalkan string hobi, memasak, menyanyi, menari. Maka hobi ke-0 adalah memasak, hobi ke-1 adalah menyanyi, hobi kedua adalah menari. Jadi indeks array itu dimulai dari angka 0, bukan dimulai dari angka 1.
Yang berikutnya adalah operasi array. Array dapat dioperasikan seperti operasi string maupun operasi bilangan. Misalkan string nama 5, Ana, Ani, Anton, Tony, Tina. Kemudian kita definisikan variabel baru string piket. String piket sama dengan nama 0 tambah nama 2 tambah nama 4. Kita lihat nama 0 itu isinya adalah Ana, nama 2 adalah Anton, dan nama 4 adalah Tina. Sehingga string piket adalah variabel, maka piket itu hasilnya adalah Ana, Anton, Tina, karena keduanya dijumlahkan. Contoh yang lain misalkan operasi array nilai. Didefinisikan nilai 4 isinya 80, 190, 85. Kemudian didefinisikan variabel baru integer atau int jumlah nilai 0 tambah nilai 1 tambah nilai 2. Dan didefinisikan variabel baru float rata. Itu artinya mendefinisikan variabel baru bertipe float atau bilangan rasional, bilangan real, rata sama dengan jumlah bagi 3. Kita lihat dulu, integer jumlah sama dengan nilai 0 tambah nilai 1 tambah nilai 2. Nilai 0 isinya adalah 80, nilai 1 isinya adalah 100, nilai 2 isinya adalah 90. Kalau dijumlahkan menjadi 80 tambah 100 tambah 90 sama dengan 270. Maka isi dari nilai adalah 270. Kemudian di bawahnya rata. Rata itu jumlah dari jumlah per 3. Jumlah tadi isinya adalah 270. Jumlah adalah 270 dibagi 3. 270 bagi 3 sama dengan 90. Nah, ini adalah operasi array. Untuk lebih jelasnya, mari kita melakukan praktek membuat program sederhana terkait dengan array menggunakan compiler dev C++ untuk yang mau menggunakan PC, atau CX Droid untuk yang berbasis Android. Baiklah, kita mulai praktik pembuatan program array sederhana menggunakan C++. Karena kita berbasis Android, kita menggunakan CX Droid. Di layar ponsel sudah terlihat, ini sudah ada program CX Droid. Tinggal kita jalankan. Nah, ini adalah tampilan awal dari CX Droid. Ada menu yang paling penting, yaitu menu yang menyerupai ikon folder ini. Nah, ini adalah menu yang menyerupai ikon folder. Kalau kita klik, ada beberapa submenu, yaitu ada new, ada open, ada save, save as, close, recent file, dan upgrade. Yang pertama new itu digunakan untuk membuat project baru. Kemudian open itu jelas untuk membuka project atau program yang sudah tersimpan sebelumnya. Save adalah menyimpan, dan save as adalah menyimpan yang pertama kali. Kemudian close, menutup. Karena kita akan memulai dari yang baru, berarti kita klik yang new. Nah, ini adalah tampilan
tampilan kita ketika kita mengeklik new. Ini boleh dihapus dulu. Kemudian kita ketikkan coding. Karena saya sudah punya kopian coding, saya cuma mempaste saja. Ini codingnya, include IO stream, kemudian using namespace std. Ini 2 baris yang harus ada, merupakan deklarasi dari file system. Kemudian masuk ke baris keempat, string hewan 3. Ini artinya mendefinisikan data array bertipe string dengan nama hewan 3 itu berjumlah 3 data atau 3 larik. 3 data tersebut isinya adalah ayam, bebek, kambing. Sehingga nanti hewan ke-0 atau hewan 0 adalah ayam, kemudian hewan 1 adalah bebek, dan hewan 2 adalah kambing. Kemudian di bawahnya integer jumlah 3. Ini artinya mendefinisikan tipe data array bernama jumlah 3 itu jumlah datanya 3, yaitu 5, 3, 8. Sehingga jumlah yang pertama, jumlah ke-0, jumlah 0 isinya 5, jumlah 1 isinya atau nilainya 3, dan jumlah 2 nilainya adalah 8. Kemudian baris ke-6, code hewan 2. Itu artinya cetaklah hewan kedua. Hewan kedua adalah kambing ya, sehingga nanti di layar akan tercetak kambing. Kemudian baris ke-7, code backslash n. Ini artinya pindah baris. Ya, backslash n itu pindah baris. Kemudian baris ke-8, code jumlah 1. Jadi mencetak jumlah 1. Jumlah 1 itu nilainya adalah 3. Kalau 5 itu jumlah ke-0 ya. Jumlah 0 nilainya 5, jumlah 1 nilainya 3. Sehingga nanti di layar akan muncul hewan 2 adalah kambing. Jadi akan muncul kambing, kemudian ganti baris akan muncul jumlah 1 adalah 3, sehingga munculnya adalah kambing, kemudian di bawahnya 3. Kita coba run. Kita run menggunakan untuk melakukan eksekusi atau run itu tinggal menekan tombol panah yang di bawah itu. Tombol lingkaran panah kita tekan. Kemudian untuk menyimpan project, kita klik ikon folder, kita save as dulu. Sebelum save as dulu. Nah, kemudian ini kemana akan melakukan penyimpanan. Saya ulangi, untuk menyimpan klik ikon folder, kemudian save as. Nah, di sini muncul CD-card atau home. Kita pilih yang home saja. Kemudian select folder atau new folder, kita pilih yang new folder aja, berarti membuat folder baru ya. Misalkan foldernya berlatih, cxx, kemudian create, sehingga nanti sudah muncul folder berlatih ini ya. Ini folder berlatih sudah muncul. Kemudian pilih select. Nah, ini baru namanya ya. Nama programnya. Kita pilih kita ketik misalkan program 1. Jadi kita menamai programnya dengan nama program 1. Ekstensinya adalah cxx. Kita save. Nah, program sudah tersimpan. Nah, kalau menutup bagaimana? Kita tutup, close.
Kalau mau membuka tinggal kita klik ikon folder, kita open. Tadi kita simpan di home, kemudian berlatih ya. Nah, di sini ada program 1 CXX. Demikian pembelajaran daring materi mata pelajaran pemrograman dasar. Saya harapkan anak-anak tetap semangat untuk belajar di rumah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.